Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan kami Tabir Saham. Kali ini kami ingin membahas saham dari Medco Energi dengan kode emiten MEDC teman-teman. Sebelum masuk dalam video ini, film ini bersifat disclaimer on, tidak ada paksaan untuk membeli atau menjual dari saham ini, dan ketik tombol lonceng dan like apabila Anda ingin mengikuti dan menyukai video ini. Seperti kita ketahui, Medco Energi Internasional merupakan perusahaan minyak dengan kode MEDC. Medco ini mempunyai beberapa anak perusahaan, yaitu Medco Energi Indonesia yang beroperasi di Indonesia, terus Medco Energi Internasional yang beroperasi di luar Indonesia atau di luar negeri teman-teman. Terus ada juga Medco Power, perusahaan Medco yang mengurusi tentang energi listrik, serta Aman Mineral yang sebelumnya bernama PT Newmont, merupakan tambang emas dan tembaga yang diakuisisi oleh PT Medco dan berubah namanya menjadi PT Aman Mineral. Medco Energi ini merupakan perusahaan swasta terbesar perminyakan teman-teman, didirikan oleh Arifin Panigoro dan sekarang dikendalikan oleh adiknya Hilmi Panigoro teman-teman. Berikut ini adalah komposisi dari pemegang saham Medco. Bisa kita lihat teman-teman, PT Medco Daya Abadi Lestari pemegang kendali sebesar 51%, lepas itu Diamond Bridge sebesar 21%, masyarakat sebesar 26%, dan saham treasury atau yang di buyback oleh PT Medco sebesar 0,64% teman-teman. Medco ini dikendalikan oleh Hilmi Panigoro, serta Diamond Bridge ini merupakan dari grup Salim teman-teman. Berikut ini adalah wilayah operasi untuk Medco di luar Indonesia teman-teman. Bisa kita lihat ada di Meksiko, di Afrika, di Tanzania, dan Aljazair, serta ada di Thailand teman-teman. Selain itu juga ada di Arab Saudi, Timur Tengah, serta Vietnam teman-teman. Berikut ini wilayah operasi dari Medco Energi yang beroperasi di Indonesia. Bisa kita lihat di wilayah Sumatera ada Aceh dan Sumatera Selatan, serta Kepulauan Natuna dan Anambas teman-teman. Ada juga di wilayah di Kalimantan, serta di Jawa, serta di Sulawesi itu Donggi Senoro teman-teman. Oke, kita akan membahas tentang produksi dari oil and gas Medco teman-teman. Bisa kita lihat ini data dari websitenya Medco Energi. Produksi minyak tahun 2020 sebesar 12.000 barel per day teman-teman. Sedangkan untuk gas untuk produksi 2020 sebesar 122 mmscf teman-teman per hari teman-teman. Nah, bisa kita lihat teman-teman, di sini Medco Energi resmi mencaplok ConocoPhillips, yaitu blok koridor B yang beroperasi di daerah Sumatera Selatan, teman-teman. Terus juga ada beberapa proyek Medco, yaitu sebanyak 4 proyek yang beroperasi, diperkirakan beroperasi di 2022-2033 teman, yaitu proyek gas Hillfield, gas Belida, proyek Belida, gas Bronang, dan lapangan minyak Forel teman-teman. Dengan begitu ada pertambahan 120-an mmscf teman-teman dari produksi sebelumnya teman-teman. Sedangkan untuk minyak ditambah
dapat menambah produksi mencapai 10.000 barel per hari, teman-teman. Berikut ini adalah penambahan produksi minyak dan gas dari 4 proyek, teman-teman. Dengan proyek yang ada sekarang sebesar 27, dengan ada penambahan 127 ini, teman-teman, total gas produksi mencapai 249 mmscfd, teman-teman. Sedangkan produksi minyaknya sebesar totalnya, teman-teman, adalah 22.000 barel per hari, teman-teman. Ya, seperti yang tadi sebelumnya, teman-teman, Medco resmi mencaplok ConocoPhillips sebesar 19 triliun. Dan ini ConocoPhillips ini adalah pemasok gas terbesar nomor 2 di Indonesia, teman-teman. Produksi dari Medco ini sebesar 995 mmscfd, teman-teman. Bisa kita bandingkan dengan produksi gas ConocoPhillips hanya ditambah dengan proyek yang akan beroperasi itu sebesar 247, ditambah dengan 999 mmscfd, teman-teman. Jadi bisa kita proyeksikan total produksi oil dan gas setelah akuisisi itu sebesar totalnya 1.244 mmscfd, teman-teman, atau mungkin 1 million SCF per day, teman-teman. Sedangkan produksi minyak Medco dengan akuisisi ini mencapai 29.014 barel oil per day, teman-teman. Dan secara otomatis Medco Energi ini menjadi produsen terbesar kedua di Indonesia, teman-teman. Di sini kita bisa melihat proyeksi pendapatan Medco dari gas, teman-teman, dan oil. Bisa kita lihat dengan harga gas sekarang kita ratakan dengan $4 MMBtu, teman-teman. Bisa kita lihat MMSCF itu dikonversi ke MMBtu itu sebesar 1040 MMBtu, teman-teman, atau British Thermal Unit. Jadi perkiraan pendapatan Medco dari gas, teman-teman, bisa kita lihat, kita 1244 mmscf, kita konversikan dulu ke dalam MMBtu, yaitu 1040 MMBtu dikali 4, teman-teman. Jadi seharinya Medco bisa mendapat gas produksi nilai gas yang revenue yang bisa didapat oleh Medco itu, teman-teman, sebesar 5 juta per day, teman-teman. Begitu juga dengan minyak, teman-teman, dari 29.000 barel dikali dengan rata-rata sekarang produksi minyak kita dari WTI, kita bisa lihat 90 sebesar 2,6 juta per day, teman-teman. Ini baru revenue, belum dipotong pajak, belum dipotong biaya operasi semuanya, teman-teman. Tapi yang kita bisa gambaran, produksi Medco untuk oil and gas hampir 7 juta dolar per hari, teman-teman. Terus selain itu juga kita bisa tahu Medco memiliki anak perusahaan bernama Medco Power, di mana PLTGU-nya sudah beroperasi, teman-teman. Itu tanggal 15 Februari 2022 kemarin, teman-teman. Yang berada di Provinsi Riau. Selain dari oil and gas, juga Medco Energi juga mengendalikan dari PT Aman Mineral, teman-teman. PT Aman Mineral ini adalah sebelumnya bernama PT Newmont, perusahaan Kanada, terus diakuisisi oleh Medco. Bisa kita lihat produksi tembaga, teman-teman, memang mengalami penurunan karena udah berkurang, bukan masa masa puncaknya, teman-teman. Bisa kita lihat produksinya mencapai 163, teman-teman, pon, teman-teman, juta pon, teman-teman. Itu juga dengan emasnya sebesar
95.000 ons, teman-teman. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya BRMS sangat-sangat jauh, teman-teman. Produksi Newmont ini merupakan produksi emas nomor 2 setelah Freeport, teman-teman. Setelah ini kita bisa lihat dari uh, fundamental dari Medco, teman-teman. Bisa kita lihat harga terakhir sebelum video ini dibuat sebesar 600, teman-teman. Market capitalnya untuk 2021 sebesar 15 triliun. Terus juga bisa kita lihat cashnya 8,4 triliun, teman-teman. Total asetnya 75 triliun, teman-teman. Di sini kita bisa lihat pinjaman jangka pendeknya dan pinjaman jangka panjangnya kalau digabung itu hampir 57 triliun, teman-teman. Terus bisa kita lihat, teman-teman, penerimaan dari PT Medco sebesar 13 triliun itu dengan produksi yang hanya terakhir itu sebesar uh, sebesar produksi gasnya sebesar 120-an, terus melonjak karena akan ada produksi dari 4 proyek ini, teman-teman, jadi 200, berarti udah 2 kali lipat. Terus ditambah dengan akuisisi ini bisa hampir 10 kali lipat, teman-teman. Bisa kita lihat penerimaannya hampir 10 kali lipat perkiraan, teman-teman. Bisa 136 triliun, teman-teman. Untuk tahun-tahun mendatang, teman-teman. Terus bisa kita lihat dari PER-nya sebesar 18, menurut saya masih wajar, teman-teman. Terus juga PBV-nya masih di bawah nilai bukunya, teman-teman. Bisa kita lihat nilai intrinsiknya sebesar hampir 733, teman-teman. Di bawah nilai intrinsiknya, teman-teman. Tetapi kita juga harus melihat juga dari debt equity-nya, teman-teman, termasuk 3,28, termasuk besar, teman-teman. Menurut saya dari kesimpulan sebelum-sebelumnya ini, teman-teman, Medco ini layak kita koleksi, tetapi juga kita harus memperhatikan hutangnya, teman-teman. Apalagi dengan akuisisi ini membuat produksi oil and gas Medco melonjak 3 kali untuk minyaknya 3 kali lipat, serta untuk gasnya bisa 5 kali lipat, teman-teman, di luar 4 proyek yang akan dioperasikan oleh Medco ini, teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat kita semua, teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.